warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para pemirsa sehat TVRI dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Seperti biasa di program Ruang Kesehatan, kita akan membahas sejumlah topik kesehatan yang dikemas secara ringan dan menarik sehingga para pemirsa sehat TVRI mudah untuk memahami. Nah, untuk episode kali ini pasti sangat bermanfaat dan ditunggu-tunggu para muda-mudi terutama wanita nih, terkait kulit dan juga produk skincare dan lain-lain. Kita akan membahas terkait tips kulit glowing dan sehat. Nah, untuk pembahasan ini saya sudah mengundang nih narasumber kita, Dr. Haken Tenizar Tuna, spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika. Kita sambut Dr. Haken. Assalamualaikum Dr. Haken. Waalaikumsalam Dr. Cila. Silakan duduk, dokter. Gimana dok kabarnya? Iya alhamdulillah ya, cuma mungkin hari ini agak sedikit flu dan batuk ya Dr. Cila. Jadi mungkin mohon maaf kalau ada sedikit suara yang serak sama batuk-batuk sedikit ya. Oke, nggak apa-apa dok. Dokter juga bisa sakit dok ya. Iya mungkin karena kecapean habis lebaran kayaknya. Oke, siap dokter. Dokter Haken, jadi begini dok. Sebenarnya saya juga, pertanyaan saya pribadi juga sih dok. Kalau mungkin para pemirsa sehat TVRI di rumah taunya itu dok spesialis kulit dan kelamin dok. Sekarang dengan gelar dokter spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika dok. Ini bedanya apa sih dok? Oke, jadi memang sebelumnya untuk dokter spesialis kulit dan kelamin itu gelarnya SPKK ya, artinya spesialis kulit dan kelamin. Namun pada tahun sekitar 2019-an itu berubah gelarnya menjadi dokter spesialis dermatologi dan venereologi atau SPDV. Ya sama sebenarnya pengertiannya spesialis kulit dan kelamin. Dan kemudian juga saat ini sudah berubah kembali menjadi spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika. Jadi sebenarnya itu sama saja ya, dokter spesialis kulit dan kelamin, dokter spesialis dermatologi dan venereologi, dan dokter spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika. Tapi sekarang semua gelarnya itu sudah berubah, jadi seharusnya tidak menggunakan gelar dokter SPKK lagi, tapi dokter SPDVE. Kompetensinya sama saja, jadi tidak ada bedanya sama sekali. Oke, siap dok. Sebenarnya dok, menangani apa aja sih dok untuk spesialisasi dari SP, dermatologi, venereologi, dan estetika ini dok? Jadi kalau untuk dokter spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika itu ada banyak sekali penyakit yang kita tangani ya. Kalau dihitung-hitung mungkin jumlahnya ada lebih dari 3.000 macam penyakit atau kelainan ya. Tentu penyakit yang muncul pada kulit, kemudian pada rambut juga, kuku, dan mukosa. Mukosa itu artinya bagian dalam seperti bagian kelamin ya, ataupun kadang di bagian dalam rongga mulut, seperti itu bisa. Oh gitu dok, soalnya kalau awamnya taunya cuman kulit aja dok ya, produk kecantikan atau apa itu ke spesialis tadi yang kulit kelamin itu dok, ternyata banyak dok ya? Iya banyak sekali. Oh gitu, siap dok. Kemudian dok, ngomong-ngomong bahasa kulit nih dok, sebenarnya ada berapa jenis sih dok kulit itu dok? Biasanya sih kalau kulit itu ada bermacam-macam tipenya, tergantung dari klasifikasinya mana yang mau kita lihat. Kalau misalnya bermacam-macam tipenya itu kita lihat dari warna kulit ya, ada warna kulit itu tingkatnya dari 1 sampai tipe 6 ya, dari yang kulit paling terang sampai kulit paling gelap. Tapi secara umum kalau kita mau bilang jenis atau tipe kulit itu biasanya kita lihat dari kulit wajah. Ya, itu ada jenis-jenisnya. Yang pertama tipe kulit yang normal, artinya normal itu ya artinya kulitnya kelihatan teksturnya normal ya, tidak berminyak, tidak terlalu kering ya. Kulit yang jarang bermasalah itu adalah tipe kulit yang normal. Selain itu ada juga tipe kulit yang dia cenderung kering. Ya, cenderung kering itu artinya dia tampilan kulitnya kering dan kemudian gampang mengelupas, gampang bersisik. Lalu tipe yang berikutnya adalah tipe kulit yang oily atau berminyak ya. Cukup banyak ya yang punya tipe kulit yang oily, apalagi kalau orang dengan kulit oily ini biasanya permasalahannya adalah seringnya berjerawat ya. Tapi ada juga yang tipe kombinasi, jadi dia juga punya tipe kulit yang kering dan oily juga. Biasanya oily-nya di area sekitar dahi, sekitar hidung, sekitar dagu, sedangkan di samping-samping wajahnya itu cenderung kering. Ya, dan ada juga yang orang dengan tipe kulit yang sensitif, jadi kulitnya gampang merasa panas, terbakar, kemudian gampang sekali kemerahan. Ya, jadi memang ada macam-macam tipe kulit, terutama untuk kulit wajah. Ya. Kemudian dok, di Samarinda sendiri dok, kebanyakan tipe-tipe kulitnya yang gimana tadi itu dok, dari penjelasan dokter? Sebenarnya kalau tidak hanya di Samarinda, tapi secara umum yang paling sering adalah tipe kulit kombinasi dan tipe kulit yang oily atau berminyak. Oh gitu.
Ya, saya sendiri termasuk yang kombinasi. Jadi di area sekitar dahi, hidung dan dagu itu gampang berminyak, tapi samping-sampingnya itu agak kering. Oh, tapi itu normal dok ya, dalam satu area wajah gitu ada yang berminyak, ada Bisa, yang kering. ya. Oh, gitu. Tapi kalau ada yang normal mungkin nggak dok? Maksudnya? Maksudnya di atasnya berminyak, kemudian mungkin di hidungnya normal, di bawahnya kering, itu mungkin nggak dalam satu muka gitu dok? Ya mungkin saja, tapi secara umum yang paling banyak berminyaknya itu adalah area-area yang punya banyak kelenjar minyak. Kelenjar minyak itu banyaknya area sekitar hidung. Jadi umumnya paling sering berminyak itu di hidungnya. Oh, makanya sering komedo-komedo tuh dok Iya, ya? betul. Oke dok, oke siap dok. Kemudian dok, dari jenis-jenis kulit tersebut sebenarnya fungsi kulit itu apa sih dok? Oke, jadi kulit itu bisa dibilang dia sebagai organ yang terbesar ya. Jadi organ di dalam tubuh manusia itu kan banyak, ada jantung, paru dan lain-lain. Tapi sebenarnya yang tidak kita sadari adalah kulit itu salah satu jenis organ ya. Dan dia adalah organ yang paling besar di tubuh manusia. Dia yang paling luas ya. Fungsinya macam-macam karena kulit itu dia merupakan bagian terluar dari kulit manusia sehingga kulit itu menjadi pelindung utama dari berbagai macam bakteri di lingkungan ya. Di lingkungan sekitar ini kan macam-macam banyak sekali bakterinya ya. Dan kulit itu menjadi salah satu pelindung agar bakteri itu tidak mudah masuk ke dalam tubuh ya. Kalau kulitnya ada lukanya, di situ bisa gampang masuk bakteri, gampang infeksi ya. Selain itu kulit juga punya fungsi yang namanya sebagai termoregulator atau pengatur suhu. Oh, gitu. Ya, kalau kita kepanasan, kulit akan berkeringat untuk membantu mendinginkan suhu tubuh ya. Kalau kita kedinginan ya menggigil ya untuk membantu mempertahankan suhu tubuh, itu salah satu fungsi dari kulit kita. Dan yang paling penting adalah kulit kita ini menahan agar air itu tidak mudah keluar dari dalam tubuh. Jadi sebagian besar isi dalam tubuh kita itu kandungannya air ya. Dan air itu bisa menguap, bisa keluar, tapi itu dipertahankan oleh kulit. Walaupun air itu memang ada keluar dari kulit seperti berkeringat ya, dan kadang kita tidak sadari padahal sebenarnya air itu selalu keluar dari kulit kita. Nah, kalau fungsi kulitnya terganggu, air itu akan lebih banyak mudah keluar sehingga kulit kita akan jadi sangat kering ya. Jadi fungsi kulit itu memang banyak. Oh gitu dok. Wah ternyata walaupun daerah terluar dan biasanya disepelein dok ya. Iya. Ah cuman gatal dikit, ah cuman gini. Tapi ternyata fungsinya banyak banget ya dok. Iya, dan karena kulit itu adalah bagian terluar dari tubuh manusia, jadi biasanya kondisi kulit itu merupakan hal yang paling pertama dilihat cerminan dok ya. Untuk seseorang ya. Gini, kulitnya sehat atau enggak ya, cantik atau enggak dilihat dari kulitnya dulu ya. Gini. Betul dok, sepakat dok kalau itu. Kemudian dok, akankah berubah dok sesuai perjalanan waktu? Misalnya kali ini nih saya umur 17 tahun normal nih dok, nanti 20 tahun saya jadi berminyakan gitu dok, gimana itu dok? Oke, jadi kondisi kulit dia berminyak atau kering itu sebenarnya faktor utama yang mempengaruhi adalah kondisi genetik. Jadi memang sudah bawaannya ya dokter Cila, memang sudah bawaan dari tubuhnya. Tapi bisa saja kondisi kulit ini berubah-ubah ya, tergantung dari kondisi lingkungan. Misalnya suhu yang terlalu ekstrim, terlalu dingin, muka yang cenderung berminyak pun bisa jadi kering, atau dia penggunaan sabun-sabun ataupun bahan-bahan yang sifatnya iritatif, itu bisa membuat kulit jadi semakin kering ya. Jadi bisa saja dia dari berminyak terus jadi kering, atau mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu atau stres kulitnya yang awalnya kering jadi berminyak, itu pun bisa ya. Jadi bisa saja kulitnya berubah, tapi pada dasarnya akan kembali lagi ke kondisi awal kalau perawatan dok ya. Melakukan perawatan yang tepat. Kemudian dok, bagaimana dok kita tahu misalnya waduh saya ini kulit berminyak atau gimana, itu taunya apakah cuma melihat dok atau perlu pemeriksaan dok? Oke, jadi sebenarnya kita sendiri sudah bisa menilai ya kondisi kulit kita itu apakah kering, berminyak atau kombinasi ya. Tapi ada satu cara yang cukup mudah untuk kita lakukan untuk mengetahui apakah kulit kita itu kondisinya kering atau berminyak. Caranya ya kita tinggal cuci muka ya. Cuci mukanya menggunakan sabun. Sabunnya terutama sabun yang bersifat gentle. Artinya gentle di sini sabunnya itu dia tidak banyak busanya dan setelah digunakan itu tidak membuat wajah terasa kering atau tertarik. Itu artinya sabun yang gentle. Bukan merek dok ya? Bukan. Ya. Okay, gentle itu artinya aman lah, sabunnya bisa digunakan untuk setiap tipe kulit. Oke dok. Nah nanti setelah kita cuci muka, kita lihat dalam 20 menit sampai 30 menit ke depan muncul nggak minyak di mukanya ya. Kalau dia tipe kulit yang kering, habis sabunan ya kulitnya tambah kering ya. Tapi kalau dia tipe kulit yang berminyak, biasanya dalam 20-30 menit sudah berminyak lagi mukanya di area-area tertentu tadi. Itu tahu berminyaknya dari mana dok? Perlu pakai kapas atau kita bisa lihat itu ada minyak? Sebenarnya bisa dilihat ya, kulit itu kalau dia cenderung berminyak,
ketika terpancar sinar matahari atau cahaya, ya kulitnya akan memantulkan cahaya. Itu artinya kulitnya berminyak. Oh, bukan glowing itu dok ya? Kalau memantulkan cahaya bukan glowing malah dok ya? Sebenarnya glowing juga itu sebenarnya kan dipengaruhi oleh produksi minyak di kulit. Ya, dok. sebenarnya minyak di kulit itu adalah pelembab alami. Oh siap ya, dok. Jadi nggak perlu takut dok ya, ada minyak di kulit. Nggak perlu takut ya. Tapi sebenarnya ya glowing itu ya menunjukkan bahwa kulitnya memantulkan cahaya. Ya. Kulit itu akan memantulkan cahaya kalau dia terhidrasi, lembab dengan kondisi yang baik. Siap dok. Kalau kulit yang kering, dia cenderung kusam, jadi tidak memantulkan cahaya. Dok, aduh pemirsa di rumah kayaknya mesti coba nanti ya, ini di rumah dipraktekin jenis kulitnya apa gitu. Tapi dok, secara garis besar masih menemukan kulit yang normal nggak sih dok di antara pasien-pasien dokter atau populasi lah di Samarinda dok? Ya biasanya sih kalau orang dengan kulit normal ya dia nggak akan datang periksa dengan kondisi dengan keluhan wajah. Bener. Ya, yang biasanya datang periksa dengan keluhan kosmetik ya yang punya kulit yang bermasalah. Tapi bisa saja kita temukan orang dengan kondisi kulit yang normal. Ya biasanya kulitnya ya cenderung tidak bermasalah, tidak ada keluhan, tidak gampang berjerawat, tidak gampang timbul bercak-bercak kehitaman, tidak gampang kemerahan. Itu kulit yang normal. Pengen banget dok bisa jadi kulit yang seperti itu. Oke dokter. Kemudian dok, kenapa sih kita butuh skincare dok? Targetnya tuh apa dok kita penggunaan skincare sebenarnya dok? Sebenarnya kalau ditanya butuh skincare atau tidak, itu tergantung orangnya. Ya, kalau orangnya tidak merasa perlu punya kulit yang bersih, kulit yang sehat, ya sebenarnya dia nggak butuh skincare. Berat ini dok, pernyataannya berat ini dok. Jadi pada dasarnya sih skincare itu hampir semua orang sebenarnya pakai. Dok. Ya, bahkan laki-laki yang cenderung cuek pun sama kondisi kulit sebenarnya dia pakai skincare. Dia pakai skincare. Sebenarnya dia pakai skincare. Kenapa? Salah satu bentuk skincare itu adalah pembersih. Ya, orang cuci muka biasanya pakai sabun. Benar. Ya, walaupun dia cuek, dia tetap cuci muka pakai sabun juga. Nah itu sebenarnya salah satu bentuk skincare. Ya. Dok, ya. Sabun wajah itu salah satu bentuk skincare. Jadi rata-rata semua orang itu menggunakan skincare setiap harinya. Nah, kenapa kita perlu skincare? Ya karena kan kita pasti pengen punya kulit yang kalau dilihat orang itu tampilnya bersih, sehat, menarik. Betul. Ya. Ya semua itu bisa dicapai dengan penggunaan skincare atau mungkin periksa ke dokter kulit seperti itu. Dok. Jadi sebenarnya skincare tuh apa aja sih dok? Secara basicnya dok skincare itu selain tadi dokter bilang sabun pencuci muka, kemudian ada apa lagi dok yang dinamakan skincare itu dok? Jadi skincare itu kan kalau kita artikan ya artinya perawatan kulit ya. Dok. Perawatan kulit itu sebenarnya bentuknya kalau kita bagi itu bisa jadi dua jenis, yaitu ada yang bisa kita lakukan sendiri di rumah, ada juga yang perlu dilakukan di klinik atau ketemu dengan dokternya ya. Yang bisa kita lakukan di rumah ya yang seperti biasa sabun cuci muka, kemudian penggunaan seperti bahan-bahan seperti toner, krim, serum dan lain-lain, sunscreen, pelembab itu termasuk bentuk skincare. Kalau di klinik ya biasanya ada tindakan-tindakan khusus yang digunakan untuk membantu tampilan kulit wajah yang lebih cerah dan lebih sehat. Ya, ada beberapa macam jenis tindakan dari facial, kemudian chemical peeling, lalu laser dan lain-lain seperti itu. Sebenarnya targetnya dok selain tampak glowing, apa dok yang diharapkan dari penggunaan skincare rutin ini dok? Umumnya orang-orang yang pakai skincare itu kan dia pengen kulitnya lebih sehat ya. Harapannya dengan penggunaan skincare ya itu tadi kulit itu sehat terus-menerus ya. Jadi tidak hanya dalam satu waktu, tapi kalau dengan penggunaan skincare secara konsisten, harapannya satu dia mencegah penuaan dini ya. Jadi tampilan kulitnya ya seger terus ya. Terus kadangkala dia juga punya masalah dari jerawat, kemudian adanya flek kehitaman, terus kulit kemerahan. Nah itu kadang bisa diringankan oleh penggunaan skincare. Siap dok. Jadi bisa membantu untuk menangani kondisi penyakit-penyakit kulit juga. Oke siap dok. Jadi dok, dari produk-produk skincare itu kan saya pribadi nih dok ya, pakainya sabun cuci pasti dok. Kemudian saya juga ada pakai krim pagi, krim malam tuh ada dok sama sunscreen. Nah sebenarnya tempatnya toner dan serum tuh dok, sebenarnya penting juga atau gimana dok dibandingkan dengan krim dan sabun itu dok? Jadi kan zaman sekarang udah banyak macam-macam produk dok, ya, produk skincare macam-macam. Di toko banyak, di online pun banyak ya, banyak sekali iklannya. Beda dengan zaman dulu ya. Kalau zaman dulu mungkin kita nggak pernah dengar istilah serum, ampul, essence dan lain-lain. Tapi sekarang udah berjamur ya.
Nah, sebenarnya yang paling penting dari skincare itu sebenarnya ada 3 tahapan ya. Yang paling penting yang pertama adalah cleansing, jadi pembersihan wajah. Pembersihan wajah tentu dengan penggunaan sabun cuci muka. Oke, ya. Yang kedua yang terpenting adalah penggunaan pelembab ya atau moisturizer. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah dilindungi. Jadi percuma kita pakai skincare macam-macam tapi kulitnya setelah itu tidak dilindungi ya. Dilindungi dengan apa? Tentu dilindungi dari paparan sinar matahari ya. Jadi step ketiga yang paling penting dalam penggunaan skincare itu adalah pengaplikasian sunscreen. Jadi sunscreen ini bertujuan untuk menghindari kulit dari sinar matahari karena sebenarnya ya kita kan tahu sinar matahari itu efeknya di kulit itu sebenarnya banyak yang positif. Benar. Ya. Dari daya tahan tubuh, pertumbuhan dan yang lain. Vitamin D, dok. Ya, vitamin D. Nah, benar, itu manfaat dari sinar matahari. Tapi di kulit sendiri sinar matahari itu juga punya banyak dampak negatifnya ya. Bisa dia dari bikin penuaan, proses penuaan berlangsung lebih cepat ya. Jadi orang yang sering terpapar sinar matahari itu kulitnya lebih gampang, lebih cepat menua dibandingkan orang yang jarang kena sinar matahari. Kemudian dia juga bisa bikin flek-flek hitam ya. Dan yang paling kita khawatirkan adalah bisa memicu terjadinya kanker kulit. Waduh. Nah, sehingga serem juga ya, dok. Penggunaan sunscreen ini menjadi salah satu langkah yang vital yang penting dalam penggunaan skincare. Oke, siap, dok. Tadi cleansing, moisturizing, dan apa tadi, dok? Penggunaan sunscreen. Sunscreen. Ya. Moisturizing nih melembabkan itu ada produknya kan misalnya kayak serum, sabun. Ini kalau untuk moisturizernya sendiri memang ada jenisnya di skincare itu kah, dok? Oke, jadi kalau moisturizer itu sebenarnya ya artinya pelembab ya, membuat kulit jadi lebih lembab. Ada 3 jenis tipe moisturizer, ada yang namanya emollient, ada yang namanya humectant, ada yang namanya occlusive, yang fungsinya beda-beda ya. Secara umum produk skincare yang dijual di pasaran itu memang sudah diformulasikan, sudah dibuat sedemikian rupa untuk kulit wajah ya. Jadi sebenarnya aman saja mau dipakai untuk kulit wajah. Agak sedikit berbeda dengan pelembab yang biasa kita pakai untuk badan seperti hand body ya, itu biasanya teksturnya cenderung lebih apa ya, lebih kental, lebih berat sehingga mungkin kurang cocok diaplikasikan di wajah walaupun sebenarnya bisa ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau tahu pelembab apa yang cocok buat wajah kita, akan lebih enak kalau konsultasi langsung ke dokternya seperti itu. Oke, siap, dok. Kemudian dok tadi ngomong-ngomong masalah sunscreen. Ini kan kalau di pasaran nih, dok, banyak tipenya, dok ya. Saya pun juga saat ditanya mau membeli itu, mau yang SPF mana, Bu? 15 kah? 50 kah? Apakah semakin tinggi itu semakin bagus apa gimana, dok? Oke, jadi sunscreen itu kan fungsinya adalah pelindung dari sinar matahari ya. Sinar matahari itu dia punya yang namanya spektrum cahaya ultraviolet. Jadi ada yang namanya ultraviolet A dan ultraviolet B ya. Jadi sebenarnya ada juga ultraviolet C, cuma tidak sampai ke atmosfer bumi. Jadi kita nggak akan kena yang namanya sinar ultraviolet C. Nah, sinar ultraviolet A dan sinar ultraviolet B ini dia punya berbagai macam dampak negatif untuk kulit ya. Terutama yang paling panjang gelombangnya itu sinar ultraviolet A ya, itu yang sering bikin kulit menjadi lebih gampang menua ya. Nah, penggunaan sunscreen itu bisa kita lihat dari SPF-nya, artinya sun protecting factor. Sebenarnya SPF ini kita menentukan seberapa besar proteksi dari sunscreen itu terhadap spektrum sinar ultraviolet, terutama sinar ultraviolet yang B ya. Jadi ada juga yang untuk spektrum sinar ultraviolet yang A itu ada, kita lihat tandanya PF biasanya tulisannya ya, ada plus PA bukan PF, PA plus gitu. Jadi itu tidak yang hanya untuk A ya? Ya, kalau yang untuk ultraviolet B SPF. Oh, siap, dok. Ya. Aduh, sudah agak mumet, dok. Sudah agak mumet ya. Berarti memang harus ngelihat benar-benar, dok ya kalau untuk membeli barang. Kemudian, dok, cocok tidaknya dengan kulit, dok? Kadang-kadang nih bertanya, rasa panas di kulit ini membuat cocok apa enggak sih dari skincare tersebut? Oke, sebenarnya ada beberapa macam bahan yang kandungannya itu memang akan bikin muncul sensasi seperti tingling atau merasa sedikit menyengat di kulit ya. Salah satunya namanya bahannya glycolic acid. Tapi secara umum itu hanya sementara. Kalau dia sifatnya sampai panas, terbakar dan memerah,
itu tanda terjadinya iritasi. Ya sebaiknya ya tidak diteruskan dulu. Seperti itu. Oke, siap Dokter Haken. Pembahasannya menarik nih Dok ya. Tapi sementara kita iklan dulu Dok ya. Izin iklan dulu Dok. Oke, pemirsa sehat di rumah, kita akan kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Don't go anywhere. Apa itu stunting? Stunting adalah kondisi pertumbuhan yang terhambat pada anak-anak akibat kekurangan gizi kronis, biasanya dimulai sejak masa kehamilan hingga usia 2 tahun. Gejala stunting ditandai dengan pertumbuhan fisik yang terhambat pada anak, terlihat dari tinggi badan pendek, berat badan kurang, keterlambatan perkembangan motorik dan kognitif, serta daya tahan tubuh yang lemah. Penyebab stunting terjadi karena adanya praktek pengasuhan yang tidak baik, terbatasnya layanan kesehatan, terbatasnya pembelajaran dini yang berkualitas, serta kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Cegah stunting sejak dini dengan memastikan anak makan buah dan sayur yang sehat, mencukupi asupan gizi sejak pembuahan sel telur hingga anak berusia 2 tahun, memberikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan, dan mengusahakan anak mendapatkan imunisasi yang lengkap. Kok dibakar sih? Lah, emangnya kenapa? Kan ada cara lain, kita bisa mengolah sampah tanpa rusak lingkungan. Yuk, aku punya beberapa tips untuk kamu. Pertama, memisahkan sampah sesuai jenisnya. Cara pertama yang dapat kamu lakukan untuk pengolahan sampah dapat dimulai dengan memisahkan sampah menjadi 2 bagian, yakni organik dan anorganik. Kedua, melakukan zero waste. Konsep zero waste yang mulai sering disuarakan agar manusia mulai peduli dengan alam dapat diwujudkan dengan menggunakan barang-barang yang tidak habis dipakai. Salah satunya seperti mengganti plastik dengan tas belanja kain. 3. Membuat pupuk dari sampah organik. Daripada membiarkan sampah organik berbau busuk karena bakteri pengurai, ada baiknya kamu melakukan daur ulang dengan menjadikannya sebagai pupuk kompos pada tanaman. 4. Melakukan daur ulang pada sampah anorganik. Sama seperti konsep 3R, kamu dapat membantu pengolahan sampah dengan memilih barang-barang yang masih dapat digunakan kembali. Nah, sekarang udah ngerti kan? Sayangi bumi, langkah kecil, dampak besar. Oke, pemirsa sehat TVRI di rumah, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita, Dr. Haken Tenizar Tuna, spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika. Oke, Dr. Haken. Tadi di sesi 1 udah banyak kita bahas terkait produk-produk skincare nih, Dok. Tadi masih menggantung, Dok, di pertanyaan saya, Dok, terkait tadi sunscreen, Dok. Jadi sebenarnya untuk sunscreen sendiri kan tuh ada jenis semprot dan ada jenis yang krim atau lotion gitu, Dok ya. Nah, itu perbedaannya apa sih, Dok? Oke, jadi sunscreen zaman sekarang itu sudah macam-macam jenisnya ya. Tapi pada prinsipnya dasarnya sama, tujuannya untuk melindungi dari sinar matahari. Gitu. Nah, ada satu cara yang menentukan bahwa sunscreen itu adekuat atau cukup untuk melindungi wajah dari sinar matahari ya. Secara umum kita biasanya pakai metode 2 jari ya. Jadi di jari kita ini kan 2 jari ini ada ruasnya nih masing-masing 3 ruas ya. Nah, menentukan bahwa cukup atau tidaknya sunscreen itu ya, itu kita mengoleskan sunscreen itu biasanya sunscreen kan dia ada yang bentuk tube atau botol gitu ya. Jadi enak dioleskan. Kalau mungkin yang bentuknya pot agak susah ya kalau kita ya karena dicolek.
Nah, kita itu cukupnya untuk seluruh kulit wajah dan leher itu 2 ruas jari ini penuh. Wah, serius dok? Iya. Saya cuma setengah aja kayak gitu. Ya, jadi yang sunscreen itu dibilang cukup melindungi kalau dia 2 ruas penuh ini. Oke, ya. siap dok. Kalau cuma 1 terus diratain semua, dia nggak cukup, nggak kuat. Oke. Nah, sekarang tadi pertanyaannya, apa bedanya kalau yang spray sama yang krim ya? Kalau yang spray itu kan dia bentuknya cair, jadi kita nggak bisa ukur secara pasti apakah dia cukup atau tidak. Gini, dok. Ya, ada perlindungannya tapi tidak semaksimal yang bentuk krim. Oke. Jadi kalau spray pun itu spraynya harus banyak-banyak sekali baru dia memberikan perlindungan yang cukup terhadap sinar matahari itu tadi. Dok. Dan itu tadi pertanyaan tentang SPF tadi ya. Dok. SPF itu kan dia fungsinya menilai perlindungan terhadap sinar ultraviolet UVB namanya ya. Nah, secara umum kalau dia SPF-nya itu 30, dia itu memberikan perlindungan sebesar 97% terhadap sinar matahari ya. Di bawah itu tidak disarankan ya karena akan semakin turun tingkat perlindungannya. Jadi minimal kalau mau membeli sunscreen carilah yang ada tulisannya SPF 30. Semakin ke atas artinya perlindungannya akan semakin besar tapi tidak terlalu besar juga ya. Sunscreen SPF 30 itu saja sudah memberikan perlindungan sebesar 97%. Yang 50 sekitar 98%. Jadi nggak terlalu jauh juga bedanya. Oke, siap dok. Saya kemarin baru beli yang spray dok. Berarti kalau dari dokter nyarankan lebih yang ke krim dok ya? Iya. Oke, boleh siap, sih pakai dok. yang spray tapi olesin banyak-banyak ya. Oke, dok. Sampai banjir mukanya. Ya, soalnya saya kalau krim dok tuh setengah ruas doang ternyata nggak cukup dok Nggak ya? cukup ya. Oke, dan terus aplikasinya itu berapa kali dok? Apakah hanya saat saya ingin keluar rumah atau di rumah aja juga harus pakai sunscreen dok? Oke, jadi sunscreen kan fungsinya tadi melindungi dari sinar matahari. Jadi sebelum kita kena sinar matahari ya harus dioleskan. Ya, pada dasarnya sunscreen itu bisa langsung dioleskan sebelum kena mataharinya. Jadi kadang kita ngolesin sebelum keluar sekitar 30 menitan ya sebelum keluar kita pakai boleh-boleh saja tapi sebenarnya pada dasarnya ketika dioleskan dia langsung memberikan dampak perlindungan ya dan seiring berjalannya waktu itu sunscreen itu dia akan memudar sehingga perlu pengaplikasian ulang ya kita kan keluar rumah misalnya pagi nih ya itu pas siang jam 10 jam 11 sebenarnya efek sunscreennya sudah berkurang. Jadi kalau kita nggak pakai lagi pada saat siang harinya, ya tetap akan kena dampak negatif dari sinar matahari sehingga perlu direaplikasikan atau dioleskan ulang itu dalam waktu sekitar 2-3 jam sampai 4 jam kemudian itu perlu dioleskan ulang kembali. Berarti nggak ngaruh dok ya semakin tinggi SPF-nya semakin tahan lama gitu kalau kata orang. Oh bukan dok ya? SPF semakin besar itu tidak menunjukkan perlindungannya semakin lama ya, tapi hanya menunjukkan seberapa besar perlindungannya terhadap sinar matahari. Oke, siap dok. Wah, tercerahkan nih pemirsa sehat di rumah nih ya. Lebih mempertimbangkan lagi pemilihan dan aplikasi kepada sunscreen-nya ini dok ya. Oke, siap dok. Nah dok, ini ada banyak juga pertanyaan dok. Selain produk skincare nih dok, kadang-kadang kita juga dengar, Cil, lu butuh facial, lu butuh peeling. Nih sebenarnya nih dok, kapan kita hanya butuh skincare? Kapan kita harus perawatan yang seperti itu dok? Ke dokter kulit dok terutama. Oke, jadi mungkin harus kita perjelas dulu facial itu apa ya, betul, peeling dok, itu betul, apa ya. Facial itu pada dasarnya prosedur yang biasanya dilakukan di klinik ya yang punya tujuan untuk membersihkan kulit wajah ya. Kadang dia juga mengeksfoliasi dan mengeluarkan komedo ya dengan tujuan utama yaitu membuat kulit wajah jadi lebih bersih. Sebenarnya perlu dilakukan atau tidak ya tentu tergantung dengan kondisi kulitnya ya. Kalau dengan penggunaan skincare secara rutin konsisten saja kulitnya sudah cukup sehat ya tidak perlu. Tapi kalau memang permasalahan wajahnya cukup banyak ya masih banyak komedonya ya masih berjerawat itu bisa disertai dengan tindakan-tindakan seperti facial maupun chemical peeling tadi ya. Kalau chemical peeling itu artinya dia membantu mengelupaskan kulit dengan penggunaan cairan kimia. Jadi nanti kulitnya mengelupas dan diharapkan dengan pengelupasan kulit ini akan terbentuk kulit baru yang lebih sehat, yang lebih bersih, yang lebih glowing lah intinya. Siap dok. Sebetulnya kan saya juga mengalami tuh dok, kalau lagi tuh sakit banget dok. Jadi banyak
orang-orang tuh yang lebih memilih produk skincare dibandingkan perawatan ke dokter kulit ataupun ke klinik, Dok. Itu memang seperti itu kan, Dok? Terasa nyerinya atau gimana, Dok? Oke, jadi namanya tindakan medis umumnya ya akan menimbulkan rasa nyeri ya, terutama tindakan-tindakan yang memang sifatnya namanya invasif, jadi memasukkan sesuatu ke dalam kulit atau membuat perlukaan di kulit, ya tentu akan menimbulkan rasa nyeri. Tapi kadang kita juga memberikan krim anestesi, jadi kita oleskan krim anestesi di wajahnya sebelum tindakan sehingga pada saat tindakan itu tidak terlalu sakit. Tuh, ya. Soalnya saya dengar dokter tadi bilang mengelupasin kulit kemudian menunggu kulit yang baru muncul tuh agak ngeri, Dok. Eksfoliasi tadi tuh, Dok ya? Iya, betul. Itu gimana, Dok, caranya? Apa dipotek atau gimana tuh, Dok? Oh enggak, jadi itu chemical peeling ya. Chemical peeling itu tadi fungsinya adalah eksfoliasi. Eksfoliasi itu artinya proses pengelupasan kulit yang lama, jadi sel kulit yang paling atas itu dibuang, mengelupas, nanti harapannya diganti dengan sel kulit baru yang lebih sehat, karena kulit itu kan terus berganti, terus beregenerasi ya. Nah, proses chemical peeling itu sendiri dia akan biasanya dioleskan cairan kimia yang sifatnya bersifat asam, dan ketika dioleskan itu rasanya memang seperti menyengat, panas dan terbakar. Ya, tapi itu hanya berlangsung beberapa menit, paling lama mungkin sekitar 3 menitan. Setelah itu hilang. Tapi nanti di rumah efeknya dia bakal membuat kulitnya jadi mengelupas, merah, ya. Tapi itu pun hanya berlangsung mungkin sekitar 1 minggu. Setelah itu ya nanti kulitnya yang baru, yang berganti baru ya akan lebih sehat, lebih bersih. Jadi selama pasca tindakan biasanya kita ada pemberian terapi juga yang fungsinya tujuannya untuk melembabkan dan menenangkan kulit sehingga ya tidak terlalu parah efeknya. Tapi ini salah satu tindakan yang punya banyak efek positif terhadap pertumbuhan kulit yang lebih sehat. Oke, Dok. Kapan, Dok, kita butuh facial? Kapan kita butuh tadi chemical peeling dan kapan hanya butuh skincare, Dok? Oke, jadi kapan kita butuh facial? Sebenarnya butuh atau tidak itu tadi kembali lagi ke kondisi klinis. Oke. Jadi memang perlu pemeriksaan langsung oleh dokter. Kapan perlu chemical peeling? Perlu pemeriksaan langsung oleh dokter. Biasanya yang perlu tindakan-tindakan seperti ini adalah orang dengan kondisi jerawat ataupun komedo yang banyak ya. Kadang bisa juga dengan kondisi-kondisi di mana terjadinya pigmentasi atau adanya flek-flek kehitaman di wajah, itu bisa dibantu dengan chemical peeling. Atau mungkin dia hanya ingin membuat kulitnya tampak lebih muda, lebih segar, itu pun bisa dibantu dengan tindakan-tindakan tersebut. Ya, tapi kembali lagi kalau dia sudah merasa cukup dengan penggunaan skincare-nya, dan skincare itu tidak hanya sekali 2 kali pakai, tapi untuk melihat efek ataupun hasil yang diharapkan itu butuh waktu sampai berminggu-minggu hingga berbulan-bulan penggunaan yang konsisten. Jadi kadang ada nih orangnya nggak sabar, dia pakai skincare 1 minggu, kok kulit gue belum sehat-sehat, belum glowing juga, ini nggak ngefek ini, nggak cocok ya. Padahal itu perlu waktu untuk terjadinya hasilnya, butuh proses. Gitu. Kadang-kadang juga saya dengar kalau mau cepet ya udah langsung aja tuh dipiling-piling tuh dibandingkan pakai skincare harus berbulan-bulan. Itu bener nggak sih, Dok? Efeknya sama aja atau gimana? Sebenarnya akan lebih optimal kalau kita melakukan tindakan medis itu tapi sebelumnya telah dipersiapkan dulu kulitnya ya. Persiapannya tentu dengan penggunaan krim-krim tertentu. Jadi tidak selamanya kalau pasien itu datang ke klinik itu bisa langsung disarankan perlu tindakan ini, tindakan itu, enggak selalu ya. Kadang perlu dengan obat-obatan dulu. Nanti kalau sudah dirasa sudah kulitnya memungkinkan untuk dilakukan tindakan, baru dilakukan tindakan. Oke, siap, Dok. Soalnya kan wanita, Dok, pengennya yang cepat, Dok ya, yang cepat memberikan hasil. Termasuk saya juga kalau pakai krim gitu, aduh ini kok nggak ada perubahan ya. Ternyata memang harus pertimbangan dokter juga, Dok ya. Iya. Oke, siap, Dok. Kemudian, Dok, tadi kita juga sudah bahas ada, jadi di praktek sehari-hari itu, Dok, kadang-kadang banyak bertanya, kapan hanya harus ke salon, kapan ke klinik biasa atau biasa dokter umum, Dok ya, atau tenaga kesehatan estetik lah istilahnya, dan kapan harus ke dokter spesialis kulit sendiri, Dok? Oke, jadi kalau pertanyaan seperti ini jawaban saya tentu yang paling utama adalah ke dokter spesialis kulit ya. Oke, karena Dok. namanya permasalahan kulit ya spesialisasinya itu bidangnya dokter spesialis dermatologi, venerologi dan estetika. Walaupun memang dokter umum juga ada yang mendalami bidang estetika, tapi untuk dokter spesialis kulit dan kelamin itu kan dia
kompetensinya lebih Nih, luas Dok. ya. Nih, Dok. Oke, jadi saran saya ya selalu pergi periksa ke dokter spesialis dermatologi dan venerologi dan estetika dulu. Kalau mau ke klinik kecantikan ada dokter umumnya boleh, cuma saya sarankan pergilah ke klinik kecantikan yang ada supervisornya dokter spesialis kulit dan kelamin gitu. Oh gitu dok, jadi mungkin advice-nya agak-agak beda dok ya, kalau misalnya kita konsulnya nanti butuh ini itu lebih kompeten lah dok ya kalau dokter kulit tadi dok ya. Oke dok. Kemudian dok, ada pertanyaan nih, bagaimana sih dok merawat kulit sensitif? Kan dokter sudah jelaskan nih, ada termasuk juga kulit sensitif, itu perawatannya lebih ribet nggak dok dibandingkan kulit biasa? Ya, jadi kalau dibilang lebih ribet, jelas lebih ribet karena kulit sensitif itu ditandai dengan kulit yang mudah memerah, mudah sekali muncul reaksi seperti panas, terbakar, menyengat, ya. Bahkan walaupun dia tidak menggunakan apa-apapun, kena matahari aja mungkin kulitnya udah memerah, ya itu tanda kulit sensitif. Nah, repotnya orang dengan kulit sensitif ini terkadang dia ketika kita berikan skincare atau kadang krim untuk pengobatan kasusnya sendiri itu dia cenderung kulitnya bertambah parah, ya. Sehingga kalau orang-orang dengan kulit sensitif ini dia perlu pendekatan yang khusus untuk kulit sensitif. Jadi kulitnya harus ditenangkan dulu, ya. Nah, untuk perawatannya sehari-hari tentu nomor satu dia perlu penggunaan sabun yang sifatnya gentle tadi, ya. Jadi sabun, jadi sabunnya ya itu busanya nggak banyak. Terus ketika digunakan itu tidak membuat kulit wajah semakin tertarik karena ada sabun yang ketika kita habis pakai cuci muka itu mukanya kayak rasanya kenceng, ya. Mungkin dikira jadi bagus nih sabunnya, padahal sebenarnya itu membuat kulit jadi kering. Ya, kulit itu kalau dia kering jadi lebih gampang sensitif. Kemudian setelah itu dia perlu menghindari bahan-bahan yang sifatnya iritatif, ya. Umumnya bahan-bahan yang bersifat iritatif ini yang fungsinya untuk eksfoliasi atau membuat kulitnya mengelupas, ya. Itu kalau dipakai ke orang dengan kulit sensitif, ya kulitnya akan lebih gampang meradang. Jadi orang dengan kulit sensitif sebaiknya perlu konsultasi dengan dokternya, ya. Kira-kira cocoknya pakai produk-produk seperti apa. Soalnya agak ngeri dok ya, dikasih ini juga ternyata sensitif juga. Iya, orang dengan kulit sensitif itu sering tidak cocok dengan berbagai macam produk skincare di luar dok ya, memang harus butuh konsultasi dok ya. Oke, siap dok. Kemudian dok, apakah permasalahan kulit ini hanya dialami oleh wanita dok? Apakah pria tidak ada keluhan-keluhan seperti wanita-wanita ini dok? Sebenarnya problem masalah kosmetik ini yang paling sering datang periksa adalah wanita, ya. Jadi seakan-akan terlihat wanita lebih sering mengalami masalah kosmetik, padahal sebenarnya ya laki-laki ya sama saja punya masalah juga. Laki-laki juga berjerawat, ya. Laki-laki juga ada fleknya, ya. Kulitnya juga bisa berminyak, bisa kering, ya. Laki-laki dan perempuan sebenarnya sama, cuma umumnya perempuan dia lebih memperhatikan penampilan, memperhatikan kosmetiknya, ya. Sedangkan laki-laki biasanya cenderung cuek, ya. Saya sendiri dulu juga cuek, jadi nggak peduli sama skincare, ya. Tapi setelah belajar, waduh, paham pentingnya penggunaan produk-produk ini, paham pentingnya penggunaan sunscreen sehari-hari, ya udah jadi pakai seperti itu. Padahal sebenarnya laki-laki pun juga perlu perawatan kulit, ya. Karena sebenarnya siapa sih yang nggak mau kulitnya tampil lebih sehat gitu, ya. Nggak butek gitu. Iya. Oke, siap dok. Kemudian dok, apakah juga laki-laki perlu pakai yang kayak wanita pakai dok, serum, moisturizer segala macam, itu sebenarnya laki-laki juga perlu dok ya? Ya itu kembali lagi terhadap kondisi kulitnya, ya. Kalau memang kondisi kulitnya memang ada masalah, ya bisa pakai produk-produk tersebut. Tapi kalau kondisi kulitnya cenderung normal, dia mau pakai basic skincare saja, cuma pakai sabun, pelembab, dan sunscreen itu sebenarnya sudah cukup, ya. Mungkin pernah mendengar istilah berapa step skincare rutin ya. Ada yang sampai 10 step skincare, dari double cleansing, kemudian penggunaan toner, essence, ampul, dan dilanjutkan dengan krim macam-macam. Iya, saya pusing juga dok kita kalau melihat gitu. Ya boleh-boleh saja, tapi yang perlu kita ingat, semakin berlebihan penggunaan suatu produk, satu, mungkin malah kinerjanya tidak maksimal. Jadi ya yang diserap oleh kulit ya tidak maksimal. Jadi ya sayang penggunaan produk banyak-banyak. Yang kedua, semakin banyak produk yang kita gunakan, itu akan memicu resiko iritasi lebih besar. Jadi ya makin banyak lebih gampang iritasi, gampang merah, ya. Siap, jadi dan tentu
ya makin banyak produknya makin banyak juga kita keluar duit. Bener dok, bener. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah basic skincare-nya ya, yang harus dikuatin. Jadi cuci muka, kemudian pelembab sama sunscreen-nya itu dulu. Nanti kalau itu sudah kuat, mau dilanjutin dengan step-step yang lain, mau ditambahkan dengan produk-produk yang lain, selama kulitnya oke-oke saja ya tidak masalah. Oke, siap Dokter Haken. Oke, kita jeda iklan dulu dok ya, dok. Oke, pemirsa Sehat di Rumah, pembahasan saya dengan Dokter Haken makin menarik. Tapi kita jeda iklan sebentar dulu. Jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Balikpapan, Simpul Hilirisasi Migas dan Logistik Kalimantan Timur, berdampingan dengan Ibu Kota Nusantara. Bahwa kepindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara adalah bukan hanya pindah istana presiden, tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru. Ibu Kota Nusantara, babak baru peradaban bangsa Indonesia. Menjadi pusat pemerintahan dan inovasi hijau. Walaupun kita harus berpikir bahwa IKN Nusantara ini kan Indonesia sentris. Nggak boleh lagi Jawa sentris dan juga nggak boleh Kalimantan sentris. Tetapi kita ingin mengangkat juga budaya lokal ke dalam berbagai hal di mana keseharian kita juga nanti akan diwarnai. Dibangun dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Menuju visi Indonesia 2045. Kota dunia untuk semua. Kenapa tayangan TV sekarang begini? Gosip semua, drama semua, provokasi semua, hiks. Gak bahaya kah? Aku lelah, aku kesal. Gimana kalau nonton TVRI aja? Tayangan di TVRI itu menjunjung tinggi moral bangsa loh. Wah, bagus ini. Kami berkarya untuk kebanggaan nusa dan bangsa. Oh begitu ya? Indonesia yang berbudaya dan juga Indonesia yang berakhlak. Nah, ini baru mantap. Gak pakai provokasi, dramatisasi, apalagi gosipisasi. Sip banget tuh. TVRI, media kebanggaan kami. Pemirsa Sehat TVRI Rumah, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita Dr. Haken Tenizar Tuna, spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika dalam bahasan topik tips kulit glowing dan sehat. Nah, Dr. Haken, di sesi kita kali ini kita akan meminta dokter untuk mengklarifikasi mitos dan fakta terkait pernyataan-pernyataan yang sudah saya kumpulkan dok, baik itu dari netizen ataupun juga dari orang-orang terdekat saya dok. Nah ini kita akan membahas dalam sesi mitos atau fakta. Nah, dokter, di sini ada properti, ini properti mitos dan fakta, dok. Nanti dokter angkat yang mana mitos, yang mana fakta, dan sebutkan alasan singkatnya, dok, kenapa pernyataan tersebut mitos atau fakta. Oke, siap dokter Haken? Siap. Oke, pernyataan pertama, makan coklat dan kacang bikin jerawatan, mitos atau fakta, dok? Oke, jadi ini mitos ya. Oke, siap dok. Kenapa dok mitosnya? Jadi coklat dan kacang itu dia sebenarnya punya kandungan yang namanya antioksidan. Sebenarnya antioksidan ini bisa membantu dalam proses peremajaan kulit. Jadi
sebenarnya malah bagus sebenarnya antioksidan itu untuk kesehatan kulit. Nah, yang makanan yang sering kali memicu timbulnya jerawat itu sebenarnya satu produk susu. Oke dok. Ya, susu itu memicu jerawat. Coklat berarti dok ya? Ya, kalau cuma coklatnya saja nggak apa-apa, kecuali dia susu coklat. Nah, Oke, siap, dok. Masanya kebanyakan coklat ya ada kandungan susunya. Oh, siap dok. Kalau coklatnya saja itu antioksidannya tinggi, jadi nggak apa-apa ya. Selain susu adalah makanan yang punya namanya high glycemic index, jadi kadar gulanya tinggi, itu memicu jerawat. Tapi kalau coklat dan kacang sendiri itu tidak memicu jerawat. Soalnya sering ya dok, jangan terlalu banyak makan kacang nanti jerawatan. Ternyata mitos dok ya? Iya, mitos. Oke, siap dokter. Lanjut dok, pernyataan kedua. Penggunaan sunscreen hanya ketika cuaca terik, mitos atau fakta dok? Oke, jadi penggunaan sunscreen hanya untuk cuaca terik itu mitos ya. Oke dok. Jadi bahkan dalam kondisi mendung pun itu sebenarnya sinar ultraviolet tetap bisa sampai tembus ke kulit kita ya. Bahkan kadang walaupun kita di dalam rumah pun itu penggunaan sunscreen tetap disarankan selama masih tertembus sinar matahari. Ya. Oke, siap. Apalagi cuma cuaca mendung. Itu cuaca mendung itu pun kan mataharinya masih kelihatan, masih ada sebenarnya. Jadi penggunaan sunscreen tetap disarankan ya. Nah, berarti itu mitos banget ya. Cuman karena kata-katanya sebenarnya sunscreen dok, pelindung matahari. Kalau kita nggak lihat matahari, kita nggak perlu kayaknya pakai sunscreen. Mitos dokter ya. Oke, lanjut dok. Pernyataan selanjutnya, sering mencuci muka bisa bantu atasi kulit berminyak, mitos atau fakta dok? Oke, jadi sering cuci muka itu mitos ya. Oke, siap dok. Jadi kembali lagi kulit berminyak itu bisa dibilang ya sudah bawaan ya. Jadi memang produksi kelenjar minyaknya itu berlebihan itu pada orang dengan kondisi kulit yang berminyak. Sering cuci muka itu akan bikin memang kulitnya jadi lebih kering, tapi itu pun hanya sementara waktu ya. Setelah itu mukanya akan kembali berminyak lagi. Dan kadangkala ketika kulitnya itu dalam kondisi kering, kelenjar minyaknya yang ada malah memproduksi minyak secara berlebihan karena merasa kondisi kulitnya lagi kering nih, jadi minyaknya harus dikeluarin lebih banyak. Ujung-ujungnya nanti malah mungkin jadi tambah berminyak kulitnya gitu. Oke, jadi siap dok. cuci muka terlalu sering itu tidak disarankan. Oke, siap dok. Ternyata bukan tidak mengatasi kulit berminyak, malah tidak disarankan karena bikin kulit makin kering dok ya. Betul ya. Oke, siap dok. Selanjutnya dok, menyimpan krim wajah di kulkas membuat krim lebih awet, mitos atau fakta? Oke, jadi kalau menyimpan krim wajah, jangan menyimpan wajah di kulkas ya. Oke. Mitos dok ya, kenapa dok mitos dok? Ya namanya, kita kan taunya kalau menyimpan sesuatu di kulkas itu bakal lebih lama ya. Makanan dok ya biasanya ya. gitu. Cuma pada dasarnya produk-produk kosmetik itu dia sudah punya masa kadaluarsanya sendiri ya. Mungkin bisa saja dimasukkan ke dalam kulkas yang harapannya mencegah terjadinya terpapar terhadap kuman ya, jadi lebih awet. Tapi pada dasarnya ya tidak akan membuat dia lebih bertahan lebih lama ya. Selama dia sudah terbuka, dia akan ada masa waktunya berapa lama produk itu bisa digunakan. Oke, siap dok. Soalnya ada juga dok netizen yang nyimpan sampai berbulan-bulan dok di dalam situ, bahkan ada yang tahunan kayaknya, karena berpikir bahwa itu lebih awet. Ternyata salah dok ya. Daripada es batu dapat mengecilkan pori-pori wajah, mitos atau fakta dok? Agak ragu ya, ini agak ragu ya. Oke, nggak apa-apa dok, angkat dua-duanya. Kenapa mitos, kenapa fakta dok? Jadi sebenarnya bisa benar. Jadi kondisi dingin itu akan membuat pori-pori lebih mengecil ya. Jadi pori-pori besar atau tidaknya itu sebenarnya dipengaruhi sama kontraksi otot ya di dalam kulit kita, namanya erector pili, musculus erector pili, itu yang mempengaruhi pori-pori itu tampak membesar atau enggak ya. Ketika kita terpapar suhu dingin itu akan terjadi kontraksi otot, jadi tampak dia mengkerut pori-porinya, tapi hanya sementara saja ya. Nanti setelah dinginnya berkurang, nanti gambaran pori-porinya kembali seperti semula. Oke. Jadi kalau dibilang kepuasan semata dok ya? Iya, hanya sementara saja. Jadi dibilang mitos enggak juga, karena memang faktanya memang bisa mengecilkan, tapi hanya sementara. Oke. Ya. Jangan berpikir juga seharian dok ya dipakai bisa kerem nanti ini muka-mukanya. Oke, siap dok. Lanjut dokter untuk pernyataan berikutnya. Irisan mentimun bagus menghilangkan lingkaran hitam di mata, mitos atau fakta dok? Oke. Ini banyak nih dok. Sama ya? Oh sama, dua-duanya bisa mitos bisa fakta. Oke, jadi sebenarnya yang harus kita
cari tahu dulu adalah kira-kira penyebab lingkaran hitamnya itu apa, ya. Ada orang dengan lingkaran hitam di mata itu karena kondisinya yang kita sebut sebagai atopik. Atopik itu artinya dia gampang alergi. Contohnya saya, ya, punya ada lingkaran hitam. Kelihatan dok hitam-hitamnya dok. Ada lingkaran hitam di bawah mata, ya. Itu karena memang punya kecenderungan alergi. Ya, orang dengan kondisi seperti ini biasanya orang yang punya asma, ya, kalau kena debu suka bersin-bersin, itu umumnya dia punya lingkaran hitam di bawah mata. Ya, biar dia pakai timun apapun, ya tetap akan hitam, ya. Dok. Ada juga orang karena dia usianya yang semakin tua, terjadi penurunan volume lemak, jadi kulitnya di bawah mata mengendur, ya itu bisa membuat gambaran bayangan hitam di bawah mata. Jadi biarpun pakai mentimun apapun, berapa kilo dok? Ya tetap ya akan hitam, ya. Tapi pada dasarnya mentimun itu, terutama kalau dia dingin, ya dingin itu tadi dia punya efek untuk membantu mengurangi peradangan. Jadi timun ini sebenarnya lebih cocok dipakai kalau matanya agak bengkak, ya. Mungkin dia habis nangis semalaman gitu, dia pakai timun itu bantu ngurangin bengkaknya. Tapi ya yang dingin. Dok. Jadi sebenarnya bisa dibilang ada efek positifnya, tapi tidak untuk semua kondisi mata yang gelap. Siap dok. Berarti kalau kita ketemu yang punya mata hitam bukan karena nggak kurang tidur dok, kita tanya riwayat alergi tadi dok ya. Iya betul. Siap dok. Nah juga tuh bagi yang sering galau atau sering nangis, pakai mentimun yang dingin buat menghilangkan mata bengkaknya ya pemirsa ya. Siap dok. Selanjutnya dok, kulit berminyak tidak perlu menggunakan pelembab dok, mitos atau fakta? Mitos ya. Kenapa dok mitos? Jadi sebenarnya pelembab itu kan fungsinya terutama untuk menghidrasi kulit ya. Nah sedangkan kulit berminyak itu sebenarnya bukan dia kulitnya terhidrasi, tapi produksi sebumnya berlebihan. Sebum itu diproduksi oleh kelenjar minyak, ya, dan dipengaruhi oleh bawaan tadi. Nah, kenapa kulit berminyak tetap perlu pelembab? Karena pelembab itu pun dia bisa membantu untuk kulitnya, produksi minyaknya jadi lebih terkontrol. Ketika dia pakai pelembab, kulitnya jadi merasa, oh ini sudah terhidrasi secara cukup, jadi produksi minyaknya juga nggak akan berlebihan. Jadi sebaiknya tetap perlu pakai pelembab. Dan kadang juga orang dengan kulit berminyak, itu kulitnya bisa kombinasi tadi ya. Jadi nggak hanya berminyak saja, tapi ada juga area-area tertentu yang kulitnya cenderung kering. Nah ini kan tetap perlu pelembab juga. Ya. Siap dok. Berarti intinya semua jenis kulit tetap perlu pakai pelembab. Sebaiknya tetap pakai pelembab. Siap dok. Lanjut dok. Kulit gelap tidak perlu memakai sunscreen. Mitos atau fakta dok? Mitos. Mitos. Kenapa tuh dok? Jadi orang itu kulitnya gelap, terus kulitnya cerah ya, ada yang kuning langsat, ada yang sawo matang, ada yang gelap banget. Nah itu semuanya dipengaruhi oleh yang namanya pigmen di bawah kulit ya, namanya melanin. Itu yang mempengaruhi warna kulit seseorang. Semakin gelap kulitnya berarti semakin banyak pigmennya. Nah salah satu fungsi dari pigmen ini adalah dia melindungi dari sinar matahari. Tapi seperti tadi yang saya jelaskan, sinar matahari itu dia punya banyak efek negatifnya di kulit ya. Dari bikin penuaan, kemudian bikin kehitaman, dan bikin yang paling kita khawatirkan adalah dia memicu terjadinya kanker kulit. Ya. Jadi walaupun pigmennya banyak, kulitnya gelap, itu tetap perlu pakai sunscreen dengan tujuan itu tadi sebagai proteksi kulitnya. Ya. Siapa sih yang pengen kena kanker kulit, kan nggak ada. Menjalik, ya? dok. Siap dok. Terima kasih atas konfirmasinya dok, atas klarifikasinya. Karena kita berbatas waktu dok, jadi sesi mitos dan faktanya kita cukupkan sekian dok. Sebelum saya tutup dok, apakah ada pernyataan untuk pemirsa sehat di rumah dalam tips kulit glowing dan sehat dok kali ini dok? Jadi di zaman sekarang ini kan akses informasi itu kan jauh lebih mudah dijangkau ya, beda dengan zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang kita akan sering sekali melihat iklan-iklan ataupun bahkan mungkin nonton drama Korea yang lihat orang Korea glowingnya bukan main, itu jadi pengen juga punya kulit seperti itu ya. Dan ada mindset terutama untuk orang Indonesia itu menganggap kalau kulitnya semakin putih, semakin cerah, itu tandanya akan semakin cantik ya. Padahal yang penting itu bukan putihnya kulitnya ya, tapi sehat atau tidaknya ya. Kulit yang cantik itu kulit yang sehat, bukan kulit yang putih. Karena kulit kita sudah diciptakan warnanya itu masing-masing sudah dari Tuhan ya. Jadi untuk mencapai kulit yang sehat
ya tentu perlu dirawat kulitnya. Perawatan itu bisa dengan rutin menggunakan produk-produk skincare sehari-hari, bisa juga dengan konsultasi memeriksakan diri ke dokter spesialis kulit dan kelamin ya untuk dicarikan solusi terhadap masalah kulitnya itu kira-kira penanganannya seperti apa. Jadi kalau pemirsa ada yang memiliki masalah ataupun keluhan terkait kulitnya, tidak ada salahnya buat periksa ke dokter ya. Kadang ada nih orang dia sudah punya jerawat, terus pakai macam obat ini obat itu nggak membaik, jadi dia pakai cara yang ekstrim ya, ngolesin macem-macem, nggak sembuh-sembuh, yang ada malah tambah parah. Nah mungkin bisa langsung memeriksakan diri ke dokter spesialis kulit dan kelamin agar permasalahannya cepat bisa diselesaikan dan tidak menambah parah masalahnya. Oke, terima kasih banyak Dr. Haken atas kesempatannya. Kira-kira nih Dok, kalau pemirsa sehat di rumah ingin konsultasi lebih lanjut kepada Dr. Haken, prakteknya di mana Dok? Oh boleh, ketemu saya di Rumah Sakit Hermina ataupun Rumah Sakit Siaga Samarinda. Oke, siap Dr. Haken. Terima kasih banyak Dok ya atas waktunya sudah mau menjadi narasumber di Ruang Kesehatan TVRI Dok. Sama-sama Dr. Cila. Oke, pemirsa sehat di rumah, tidak terasa sudah 60 menit kita bersama di program Ruang Kesehatan. Pesan sehat Dr. Cila kali ini adalah kenali jenis kulit Anda untuk memilih produk ataupun perawatan kulit yang tepat. Jangan lupa untuk konsultasi ke dokter kulit untuk keluhan yang berarti. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa terus saksikan program Ruang Kesehatan di channel TV kebanggaan kita TVRI di setiap hari Jumat jam 9 pagi. Jangan lupa saksikan terus Ruang Kesehatan ya. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kuliner, dengan Arini di sini, dan sekarang Arini berada di Kota Balikpapan, tepatnya di Hotel Astara Balikpapan. Dan hari ini pengen banget nyobain salah satu signature foodnya yang ada di Astara Hotel Balikpapan. Ada apa ya? Yuk ikutin Arini. Dan sekarang saya berada di Aquabum managed by Astara Hotel Balikpapan. Dan sekarang saya bersama dengan salah satu chef andalannya Astara Hotel Balikpapan. Hai chef. Hai, dengan siapa? Chef Ulin. Chef Ulin. Selamat sore. Sore. Oke, ini sudah banyak bahan makanan yang terset up. Kali ini kita mau masak apa nih, Chef? Kita mau masak menu andalan dari Astara Hotel Balikpapan, ayam bakar taliwang. Ayam bakar taliwang. Kenapa nih bisa jadi yang andalan? Karena banyak disukai oleh customer, menjadi salah satu menu favorit yang banyak di request oleh customer-customer di Astara. Berarti Hotel bukan Balikpapan. cuma di room service-nya, tapi di event-event juga di event-event ya? tertentu juga kita juga sediain. Oke, nah bahannya
ada apa aja nih, Chef? Setelah itu kita lanjut kemana? Bisa kita sambil masak aja. Masak boleh. Kita yang pertama kita panaskan minyak.